حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, waffaqani Allah wa iyyakum. Pembahasan terakhir kita mempelajari tentang masalah al-ilm. Yang kemarin telah diberi tanbih bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang dimasukkan oleh ulama kalam. Yang diketahui pertama kali kemungkinan memasukkannya dalam cabang usul fiqh siapa? Apa Mujahid? Al-Ghazali. Nah, seorang ulama ahli kalam, filsafat, tayyib, dalam kitabnya Al-Mustasfa menyatakan bahwasanya dia mengeluarkan pembahasan ini. Kenapa? Li'annahu la thiqata bi ahadin min ilmihi illa biha. Enggak ada ketiqahan kepada seorang pimpinan ilmunya kecuali kalau sudah mengetahui ilmu kalam. Ini tentunya batil. Ilmu kalam alhamdulillah tidaklah masuk pada suatu cabang kecuali akan merusaknya. Ilmu kalam masuk pada cabang ilmu usul, masuk juga pada cabang ilmu mustalah, kan masuk, maka butuh yang membersihkan cabang-cabang ilmu tadi dari ilmu kalam. Juga sebagian masuk dalam permasalahan akidah. Sehingga kalau kita melihat pada syarah akidah Tahawiyah, butuh seseorang mempelajari sedikit dari pembahasan kalam. Kenapa? Karena harus membantah ahlul kalam dalam keyakinan-keyakinan mereka. Dan inilah yang terkadang membuat sulit bagi talibul ilm, terutama pemula yang memahami akidah Tahawiyah. Tapi mau tidak mau butuh seorang yang ingin terjun di medan dakwah, lebih lagi menghadapi syubhat-syubhat ahli filsafat, baik, untuk mempelajari hal tersebut. Nah, dan kemarin telah kita bahas tentang makna ilmu itu sendiri apa? Bildan. Nah, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Maksudnya bagaimana? Pengetahuan terhadap suatu perkara dalam bentuk yang memang dia seperti itu, pengetahuan yang pasti. Nah, ya, pengetahuan terhadap suatu perkara yang sesuai dengan kenyataannya, ini lebih mudah. Ya, alamahu alaihi, yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, dari pengertian ini kita ketahui bahwasanya ya al-idrak, pengetahuan seseorang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ilmu tadi. Kemudian lawan dari ilmu apa? Itu rahman. Jahil. Dan jahil terbagi menjadi dua, yaitu jahil basir dan jahil murakkab. Nah, yang disebut dengan jahil basir itu bagaimana? Tapi seorang yang tidak tahu sama sekali. Seorang jahil, ya, dan dia memang tidak tahu. Sedangkan jahil murakkab apa maknanya? Apa subhanallah?
ya, yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara yang menyelisihi apa? Kenyataan yang ada. Yani dia mengaku tahu tapi salah. Nah, hal ini menunjukkan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini namanya jahal murakkab. Ya, pengetahuan suatu perkara tapi apa? Pengetahuan yang salah. Ini maksudnya. Kalau tadi jahal basit, memang sama sekali tidak tahu. Bilang ketika ditanya la adri, aku tidak tahu. Ini namanya jahal basit. Sadar kalau dirinya tidak tahu. Tapi kalau jahal murakkab ini tidak sadar kalau dirinya tidak tahu dan menyangka apa yang diketahui itu ya adalah pengetahuan, tapi ternyata menyelisihi kenyataan. Kemudian ya, yang berhubungan dengan idrak juga ketika seseorang ya punya persangkaan, punya sangkaan. Nah, ketika sangkaan itu kuat dinamakan apa? Apa Muhammad? Dzan. Kalau sangkaannya lemah, waham. Kalau sama sekali tidak bisa memilih, yakni tidak bisa menentukan yang kuat atau yang lemah, dinamakan apa? Arif. Dinamakan syak, yakni keraguan-raguan. Tayyib. Kemudian dalam istilah ini tentang makna syak ini butuh kita beri batasan bahwasanya syak yang dimaksud adalah syak menurut istilah usuliyin, menurut istilah ulama ahli usul. Tayyib, berbeda dengan istilah para fuqaha. Ya, karena Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu' beliau pada kitab At-Taharah memberikan tanbih tentang makna syak yang diinginkan oleh para fuqaha dalam pembahasan fikih. Kita butuh mengetahui ini sehingga tidak tercampur antara dua istilah. Ya, karena mengetahui suatu istilah kaum al-fadhilah ini penting agar tidak keliru, tidak tercampur aduk dalam memahami suatu ilmu. Ya, syak dalam istilah para fuqaha sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, fa'lam anna murad al-fuqaha'i bisyakki fil ma'i wal najasati wal hadathi was salati was shaumi wal talaqi wal idqi wa ghairiha huwa taraddudun baina wujudi syai' wa 'adamihi. Ketahuilah bahwasanya syak yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam permasalahan air atau najis atau hadas, salat, puasa, tolak yakni perceraian, kemudian pembebasan budak dan yang lainnya, ketika hal-hal itu disebut syak ya, yaitu taraddudun baina wujudi syai' wa 'adami. Keraguan-raguan antara adanya suatu perkara atau tidaknya. Ya. Keraguan-raguan tentang ada atau tidaknya suatu perkara. Ini yang dinamakan syak dalam istilah fuqaha. Ya, sawa'un kana tarafani fit taraddud wa tayyib au ahaduhuma rajihan. Tayyib. Baik itu ya dua sisi yang dia ragu-ragu itu sama, yakni sama sekali enggak bisa menentukan. Atau salah satunya bisa dia pilih, yaitu dia bisa kuatkan yang rajih mana. Ini tetap dinamakan syak. Baik, bahada maknahu fi istilahil fuqaha fi kutubil fiqh. Ini makna syak pada istilah para fuqaha dalam kitab fikih mereka. Jadi dalam istilah fuqaha syak itu yang masuk padanya waham dan dzan. Ini semuanya jadi satu istilah syak. Ya, kalau istilah usuliyin, syak itu untuk suatu keadaan yang ihtimalnya, kemungkinannya sama, dia tidak mampu untuk bisa memilih mana dan tidak mampu menguatkan yang mana, ini syak. Sedangkan istilah fuqaha lebih luas. Intinya yang namanya syak, ya, yang namanya syak yaitu keraguan-raguan dia tentang adanya suatu perkara atau tidak. Misalnya seorang ya dinamakan dalam istilah fuqaha syakka ya fil hadath, ragu-ragu dalam
hadas, apakah dia berhadas atau tidak. Ya, dia ragu-ragu. Maksudnya disebut syak, ini ketika dia tidak mampu membedakan, ya, nggak ada sama sekali pilihan apakah dia ya hadas atau enggak sih. Atau dia punya pikiran sesuatu lebih kuat, ini kayaknya enggak hadas. Ya, tapi tidak bisa menentukan ya betul-betul ini hadas atau tidak. Ini namanya syak. Makanya dalam syariat diberi jalan keluar faliyamti ala mastaiqam. Hendaknya dia membangun pada apa yang dia yakin padanya. Kalau yakin tadi ya belum hadas ya belum. Demikian pula dalam masalah sholat dan yang lainnya. Ya, jadi ini istilah syak dalam permasalahan fikih. Kemudian kemarin juga kita berikan tanbih tentang makna dzan. Karena dzan yang dijelaskan di sini menurut istilah usuliyin. Sedangkan dalam istilah syar'i dalam Al-Qur'an, makna dzan itu kembali pada berapa makna? Apa Subhana? 2 makna. Yang pertama, bermakna yakin, itu dzan yang dipuji, mamduh, yaitu ilm dan yakin. Contohnya dan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnun ini bukan sekedar ya menyangka dengan persangkaan yang kuat, tidak, tapi yakin. Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Ini dzan bermakna yakin dalam Al-Quran. Kemudian makna yang kedua, yang madmum, yang dicela, yaitu yang tidak dibangun di atas ilmu sama sekali. Tayyib, ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhann. Mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali mengikuti dhann saja, mengikuti sangkaan yang tanpa ilmu. Tayyib. Dan inilah yang dicela dalam Al-Quran. Nah, baik. Dan oleh karena itulah pada ayat pada surat Al-Hujurat Allah katakan ya sebagian dzan saja yang berupa itu. Inna ba'dadh dzanni itu. Sesungguhnya sebagian dzan itu dosa. Sebagian, tidak semua dzan. Ya, yaitu dzan apa yang sama sekali tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas qarinah. Ya. Tidak dibangun di atas qarinah, tanda-tanda, tanpa ada ilmu sedikit pun. Inilah dzan yang dosa. Ya, dzan yang masuk dalam kategori dosa ini dalam Al-Qur'an. Nah, pembahasan hubungan suatu pengetahuan ya dengan perkara-perkara yang diketahui telah kita ketahui terbagi menjadi 6 dalam istilah usuliyyin. Ini pembahasan kalam ikhwanillah, tapi butuh untuk mengetahuinya. Nah, kemudian perkara berikutnya, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan aqsamul ilm, macam-macam ilmu. Setelah mengetahui pengertian ilm, yang beliau menjelaskan bahwasanya ilmu terbagi menjadi 2. Qal yanqasimul ilmu ila qismain, daruriyyin wa nadhari. Ilmu itu terbagi menjadi 2, ilmu yang daruri dan ilmu nadhari. Apa ilmu daruri? Beliau katakan fad-daruri ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Ya, disebut ilmu daruri yaitu apabila yaitu semua perkara yang pengetahuan terhadap hal yang diilmui tersebut ya
adalah sesuatu yang daruri, sesuatu yang tidak akan mungkin seorang pun jahil darinya. Ini maknanya. Ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Ya, disebut ilmu daruri yaitu ya ilmu yang pengetahuan terhadap perkara yang diilmui tadi, ya, suatu hal yang daruri, suatu hal yang darurat, tidak akan mungkin ada yang jahil. Ini maksudnya. Bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut di mana ya seseorang ikhwanillah mengetahui hal tersebut tanpa butuh untuk nazar, tidak pula butuh untuk istidlal. Ya, ini tidak butuh berpikir-pikir lagi dan tidak butuh meminta dalil. Ini maksudnya. Dan di sini kita berarti mengenal makna nazar, ya, harus mengenal makna nazar dan makna istidlal. Baik. Ilmu yang daruri, sebagaimana dikatakan tadi, ilmu yang tidak butuh lagi untuk seseorang meminta dalil, ya, tidak butuh pula seseorang ya berpikir-pikir tentang hal tersebut. Jadi suatu yang sangat jelas, ini namanya ilmu daruri. Nazar maknanya, kalau secara bahasa, nazar adalah ru'yah, melihat. Tapi yang diinginkan dalam istilah usul yaitu al-fikr fi halil manzuri fi, yaitu berpikir tentang perkara yang mau diketahui tersebut, perkara yang mau dilihat. Nah, untuk mengetahui hakikatnya. Baik, sebagaimana orang melihat suatu perkara, ketika melihat dengan mata dia tahu hakikatnya. Ini nazar. Adapun istidlal yang dari makna lafaznya istidlal, yakni talabul dalil, ini meminta dalil. Baik. Jadi ilmu yang daruri yaitu seorang bisa mengilmui perkara tersebut tanpa butuh ya berpikir-pikir, tanpa pula butuh meminta dalil, tapi secara langsung ya, karena hal tersebut sangat jelas ya, bisa diketahui oleh semua orang, umum mengetahui, baik yang berilmu maupun awam. Nah, contohnya kal ilmi bi anna al-kulla akbaru min al-juz'i. Seperti ilmu bahwasanya al-kull ya, keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Ini tidak perlu lagi berpikir-pikir, namanya sesuatu yang menyeluruh, ini lebih besar daripada bagian. Ya, 10 lebih banyak daripada 5. Ini perkara yang daruri. Baik, nggak perlu dalil. Apa dalilmu 10 itu lebih banyak daripada 5? Nah, ini orang dianggap apa? Miring ya, hal tersebut meminta dalil. Nah, demikian pula ilmu pengetahuan bahwasanya api itu panas. Ya, ini daruri yang tidak butuh dalil. Nah, sebagaimana disebutkan setelahnya, wa anan nara haratun, bahwasanya api itu panas. Semuanya tahu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini juga perkara yang daruri. Dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, dengan 3 contoh ini isyarat tentang cara suatu perkara itu ya masuk dalam ilm ad-daruri. Bahwasanya suatu perkara itu pengetahuannya merupakan perkara yang daruri, itu yang pertama bisa diketahui dengan akal.
Dengan akal alhamdulillah seorang tahu ya yang namanya banyak suatu keseluruhan itu lebih banyak daripada apa? Bagian. Itu sesuatu dengan akal. 10 lebih banyak daripada 5, lebih banyak daripada 3 dan seterusnya. Perkara yang kedua bisa diketahui dengan indera yang 5 ini. Bisa diketahui dengan dalam istilah mereka adalah al-hawasul khams. Indera yang 5. Dalam istilah kita panca indera. Nah, perkara yang bisa diketahui dengan panca indera ini masuk dalam ilmu daruri. Seperti as-sam'u wal basar, wasyum wal lams wal dzauq. Ya, bisa dengan pendengaran, penglihatan, ya penciuman, ya sentuhan dan rasa. Ya. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh pada contoh kedua, api itu panas. Ini dengan indera apa? Seorang bisa menyentuh, yang merasakan bahwasanya api itu panas. Nah, baik. Kemudian cara yang ketiga bitawatur. Ya, ilmu yang dihasilkan dari at-tawatur, yaitu suatu kabar yang begitu banyak yang mustahil ya terjadinya kebohongan padanya. Nah, inilah yang dicontohkan dengan Muhammad Rasulullah. Khabar-khabar begitu banyak ya, sehingga mustahil terjadi kebohongan padanya, sehingga terhasilkan ilmu daruri. Ya, ilmu yang pasti yang tidak akan mungkin seorang pun mengingkari dan jahil darinya. Kalau Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis ilmu yang kedua, wan nadhari, ilmu nadhari, yaitu ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, suatu ilmu yang butuh kepada pemikiran dan meminta dalil, yakni pencarian terhadap dalil, ya, lebih mudah. Jadi suatu ilmu yang butuh seorang memikirkan dan mencari dalil. Ini namanya ilmu nadhari. Kal ilmi biwujubin niyyati fis shalah, seperti ilmu tentang wajibnya niat di dalam salat. Ini butuh dalil. Seorang tidak semuanya tahu bahwasanya niat itu wajib di dalam salat. Nah, ini butuh dalil. Baik, ilmu tentang Fatihah itu rukun dalam salat, ilmu tentang gerakan-gerakan dalam berwudu dan seterusnya. Ini ilmu nadhari namanya. Baik. Nah, dua jenis ilmu ini ikhwanillah diterangkan oleh al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Faedahnya apa? Dan juga diterangkan pada kitab-kitab usul yang lain. Karena Syekh juga berusaha untuk ya mengabarkan pembahasan-pembahasan usul sesederhana mungkin, tapi mencakup. Nah, di antara yang disebutkan oleh para usuliyyin ya tentang masalah ilmu yang telah kita lewati, termasuk muqaddimah dalam ilmu kalam. Beliau terangkan dalam syarah ya tentang faedah mengetahui pembagian ilmu menjadi dua ini, ya, yaitu bi anna al-ilmu ad-daruri la yumkinu inkaru wal ilmu an-nadhari yumkinu inkaru. Ini faedahnya, bahwasanya ilmu daruri itu tidak akan mungkin untuk diingkari, tidak mungkin. Oleh karena itulah para ulama mengatakan siapa saja yang mengingkari suatu perkara yang daruri diketahui oleh manusia, oleh kaum muslimin, maka yang mengingkarinya kafir. Baik. Adapun ilmu nadhari ini mungkin seorang mengingkarinya.
Walihada yahtaju mudda'ihi ila itsbatihi bidalil. Disebutkan dalam hasyiah yang punya nuskah yang syarah disebutkan. Walihada yahtaju mudda'ihi ila itsbatihi bidalil. Oleh karena itulah orang yang mengaku-ngaku menetapkan ilmu tersebut butuh atau dibutuhkan untuk menetapkannya dengan dalil. Baik. Jadi karena ilmu nadhari butuh dalil, butuh pemikiran, maka bisa diingkari. Kalau yang menetapkan atau yang menyatakan hal tersebut tidak mampu mendatangkan dalil, ya diingkari. Baik. Hatta inal fuqaha rahimahumullah qalu innama yu'lamu bid-darurati min dinillahi inkaruhu kufrun. Ya, sampai-sampai para fuqaha rahimahumullah mengatakan sesungguhnya apa-apa yang diketahui secara daruri dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini pengingkaran terhadapnya kafir, merupakan kekafiran. Ya, pengingkaran terhadap suatu hal yang daruri dalam agama, yang masuk dalam kategori ilmu daruri, yang pengingkaran terhadapnya kafir apabila berhubungan dengan agama tentunya. Ya, berhubungan dengan agama. Adapun dengan perkara yang kembalinya kepada akal dan seterusnya, ya orang akan menganggapnya mungkin gila atau pandai. Orang nggak mengakui kalau api panas. Ya, ini nggak dikatakan kafir karena tidak ada hubungannya dengan agama. Cuma orang akan mengatakan gila kan, mungkin demikian. Ini sesuatu yang sangat menyelisihi akal. Adapun mengingkari perkara yang daruri dalam agama, maka yang mengingkarinya kafir. Seperti misalnya mengingkari tentang wajibnya sholat 5 waktu. Ini kafir. Kenapa? Karena sholat 5 waktu bagi seorang muslim ikhwani fillah ini suatu perkara yang daruri. Wajibnya daruri diketahui oleh semua orang berislam, baik awam maupun yang alimnya terlebih lagi. Demikian pula ilmu bahwasanya khamar itu haram, maka orang yang menghalalkannya itu kafir. Kemudian zina, mengetahui bahwasanya zina dalam agama ini haram, sehingga yang menghalalkan zina itu kafir. Paham? Ya, ini penghalalan atau pengingkaran terhadap wajibnya sholat. Para ulama ijma' kalau sampai seorang mengingkari wajibnya sholat, ya kafir. Ini ijma', tidak ada perselisihan sedikit pun. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang daruri dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembagian ilmu menjadi 2, yaitu daruri dan nadhari. Yang faedah pengetahuan terhadap pembagian tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin tadi. Nah, kita masuk sedikit pada pembahasan berikutnya. Nah, qala al-kalam. Pembahasan al-kalam. Yang akan dibahas di sini akhwanillah adalah pembahasan lughawi, pembahasan lughah. Disebutkannya permasalahan lughah dalam kitab-kitab usul ikhwanillah untuk menunjukkan bahwasanya pemahaman terhadap cabang ilmu usulul fiqh sangat berkaitan dengan ilmu lughah Arabiyah. Oleh karena itulah butuh seorang punya dasar-dasar lughah Arabiyah untuk bisa memahami usul fiqh. Ini mesti. Nah, karena memang ilmu usulul fiqh terbangun di atas 3 ilmu utama. Yang pertama ilmu lughah Arabiyah. Ini mesti seorang yang mau mempelajari usul fiqh hendaknya mengetahui lughah Arabiyah. Karena nanti akan kita ketahui lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum. Ini harus tahu lughah Arabiyah karena di sana dibahas isim mausul dan seterusnya, nakirah, ma'rifah. Baik.
Kemudian ya ilmu yang kedua, ilmu fikih. Mengetahui fikih, dia harus punya ilmu fikih walaupun dasar. Kalau mempelajari ilmu usul fikih tanpa mengetahui fikih dasar, ya bingung karena tidak mampu memberikan contoh-contoh. Ya, sehingga butuh mengetahui fikih secara umum dulu dalam syariat kita. Dalil-dalil secara rincinya. Karena usul fikih mempelajari dalil secara global. Ya, sehingga butuh dia memiliki dasar, memiliki modal dalil-dalil fikih yang rinci. Permasalahan fikih misalnya, ya permasalahan salat, permasalahan taharah dan seterusnya. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu maqasidis syariah. Ilmu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan syariat ini. Yang maqasidis syariah. Ini butuh diketahui oleh seorang yang mengetahui ilmu usulul fiqh. Kenapa harus mengetahui maqasidus syariah sehingga dia selamat dari penyimpangan? Tidak mengotak-atik dalil. Karena biasanya ya banyak orang yang kalau sudah pandai usulul fiqh dia akan main-main terhadap dalil. Main-main terhadap kaidah. Ya, ngeyel. Ya, senangnya ngeyel terhadap dalil yang dipaparkan oleh para ulama. Dan kalau seseorang tidak bersih, ya hatinya tidak mengetahui maqasidus syariah dengan baik, banyak akan terjatuh dalam penyimpangan. Nah, ini 3 ilmu yang dibutuhkan sehingga seorang bisa kokoh dalam usulul fiqh, lughah Arabiyah, kemudian ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu maqasidus syariah. Nah, di antara yang sekarang akan kita pelajari yaitu yang berhubungan dengan lughah Arabiyah, dipaparkan oleh Syekh secara ringkas agar kita mengingat bahwa usulul fiqh butuh pemahaman terhadap lughah Arabiyah. Namun titik fokus dalam pembahasan lughah Arabiyah pada usulul fiqh kembali kepada ma'ani, kembali kepada makna. Kembali kepada makna dari suatu ya kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita pelajari secara ringkas karena telah kita ambil dalam pelajaran nahwu. Al-kalam. Ta'rifuhu al-kalamu lughatan al-lafdul mawdu' li makna. Kalam secara bahasa adalah suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Ini namanya kalam. Ini jelas ya panitia. Ya, sesuatu dinamakan kalam secara bahasa adalah ya lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Baik itu berupa fi'il, isim, huruf, baik itu berupa jumlah mufidah atau jumlah ghairu mufidah, ini disebut kalam secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, wastilahan al-lafdzul mufidu. Ya, al-lafdzul mufidu, suatu lafaz yang memiliki faedah. Nah, dan telah kita lewati dalam julumiyah pengertian yang lebih ya detail. Ya, bahwasanya kalam ya apa? Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, yani intinya bahasanya kalam secara istilah yaitu lafaz yang mufid. Karena pembahasan kita pembahasan Arabiyah, jadi tidak butuh lagi bil wad'i. Ya. Kemudian suatu lafaz tidak dikatakan mufid kalau tidak tersusun. Makanya Syekh mencukupkan dengan 2 kriteria ini, al-lafdzul mufid. Dan perkara-perkara yang lain itu cukup dengan konsekuensinya. Karena kita membahas lughah Arabiyah berarti bil wad'i tidak perlu disebutkan. Karena yang dimaksud sekarang pembahasan wad' Arabi yang diletakkan berdasarkan ya tata bahasa Arab. Kemudian karena telah dikatakan mufid, memberikan faedah, tidak mungkin suatu lafaz memberikan faedah kecuali kalau tersusun. Nah, ini jadi al-lafdhu al-mufid, suatu lafaz yang memberikan faedah. Dari kata al-lafaz ikhwanifillah berarti tidak masuk di dalamnya isyarat. Ya, isyarat itu tidak masuk dalam kategori kalam.
Demikian pula tulisan. Tulisan tidak masuk dalam kategori kalam secara istilah. Walaupun memberikan faedah, tapi tidak disebut kalam dalam istilah. Misal Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Ini jelas, ini merupakan lafaz yang memberikan faedah, menerangkan bahwasanya Allah kita adalah Allah dan Muhammad adalah Nabi kita. Hal berikutnya, wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani au fi'lun wa ismun. Dan minimalnya yang menyusun suatu kalam ikhwanillah ya adalah dua isim atau fi'il dan isim. Jadi penyusun yang paling minim untuk sesuatu disebut kalam, ini maksudnya adalah terdiri dari dua isim atau fi'il dan isim. Mithalul awal, contoh untuk yang pertama yang tersusun dari dua isim, yaitu Muhammadun Rasulun. Tayyib, Muhammadun Rasulun. Dalam cetakan kalian Rasulullah atau Rasulun saja? Rasulullah, nah. Berarti safah dalam cetakan saya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdiri dari tiga isim kalau demikian ya wanita. Terdiri dari tiga isim kalau Muhammadun Rasulullah. Ya. Mana ini yang rajih? Cetakan ini Abu Sufyan. Kalau saya ingin memberikan contoh kalam yang tersusun dari dua isim, ya seperti dalam cetakan saya, Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang utusan. Nah, adapun kalau ada Allahnya, Muhammadun Rasulullah, ini terdiri dari tiga isim, ya, terdiri dari tiga isim. Jadi, ya, tidak selamanya jumhur itu benar. Tapi insya Allah ini cetakan saya rajih. Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang utusan. Karena beliau ingin mencontohkan ya kalam yang terdiri dari dua isim. Nah, wa mithalul tsani, contoh yang kedua. Yang bagaimana ini contoh yang kedua maksudnya Abdul Rahman? Nah, fi'il plus isim. Ya, istaqama Muhammadun. Istaqama Muhammadun. Tayyib, istaqama fi'il, Muhammadun sebagai isimnya. Telah istiqamah si Muhammad. Yani dia menempuh jalan yang lurus. Tayyib. Ini minimalnya. Jadi minimal kalam itu tersusun dari dua isim. Enggak mungkin satu isim saja disebut kalam. Kalau seseorang mendapati satu isim, ya mesti di sana ada sesuatu yang mahdzuf. Misalnya, ya, manil qa'im, seorang bertanya, siapa orang yang berdiri itu? Manil qa'im, kemudian yang menjawab Muhammadun. Muhammadun, satu kata saja yang dia lafazkan. Ini disebut kalam tidak? Ketika ada orang bertanya manil qa'im, kemudian orang menjawab Muhammadun. Paham enggak? Paham maksudnya apa? Yang berdiri itu Muhammad. Ya, walaupun satu kata, tapi ada sesuatu yang tersirat ikhwanillah. Ya, tidak akan mungkin satu kata tok, tapi maksudnya apa? Al-qa'imu Muhammadun.
orang yang berdiri yaitu Muhammad. Ya, ada sesuatu yang tersirat mesti. Kenapa? Karena minimalnya susunan dalam bahasa Arab disebut kalam itu minimal terdiri dari 2 isim atau terdiri dari 1 fi'il dan